Anggit Nugroho dan dokumen palsu Jokowi. Oleh Kristovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Kebenaran yang tak boleh dikaburkan. Dalam sejarah perjalanan bangsa, ada momen-momen penting ketika rakyat harus kembali mempertanyakan, apakah fondasi kepemimpinan negeri ini dibangun di atas kejujuran atau kebohongan? Apakah para pemimpin kita memegang kebenaran, atau mereka membungkus kedustaan dengan retorika? Pertanyaan ini kini muncul kembali seiring dengan terbukanya dugaan bahwa ijazah dan dokumen-dokumen yang digunakan oleh Joko Widodo saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Presiden Republik Indonesia, adalah dokumen palsu. Salah satu nama yang kini muncul ke permukaan sebagai bagian dari jaringan pemalsuan ini adalah Anggit Nugroho. Tulisan ini tidak bertujuan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelidiki. Kita mengupas peran Anggit Nugroho dengan mata hati yang terbuka, dengan semangat takut akan Allah, dan dengan kerinduan untuk membela kebenaran yang hakiki. Anggit Nugroho, nama yang menyelip dalam bayangan. Anggit Nugroho bukanlah tokoh publik yang sering tampil di depan layar. Namun, berdasarkan kesaksian beberapa tokoh nasional dan dokumen-dokumen investigasi, namanya disebut sebagai bagian dari tim kecil yang bertugas menyiapkan dokumen pribadi Joko Widodo sejak masa pencalonan Gubernur DKI Jakarta. Tim ini dikenal sebagai Tim Solo, sebuah kelompok kecil yang beroperasi secara senyap, namun memegang peran besar dalam membentuk citra dan kelengkapan administratif tokoh yang kelak akan menjadi Presiden Indonesia. Bersama beberapa nama lain, Anggit diduga menjadi bagian dari perencanaan pemalsuan dokumen, termasuk ijazah Universitas Gadjah Mada. Nama Pasar Pramuka di Jakarta juga disebut sebagai lokasi teknis di mana dokumen-dokumen tersebut dicetak dan dipersiapkan. Strategi politik atau pemalsuan berencana. Banyak pihak mengatakan bahwa langkah ini adalah strategi politik. Namun, apakah pemalsuan dokumen dapat dibenarkan dengan dalih strategi? Apakah kehendak politik bisa membenarkan perusakan kebenaran? Jika benar bahwa Anggit Nugroho dan kelompoknya sengaja mempersiapkan dokumen-dokumen palsu, maka ini bukan sekadar manipulasi administratif, melainkan kejahatan moral dan pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia. Masyarakat memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak dan kejujuran. Jika fondasi itu palsu, maka seluruh kepemimpinan itu berdiri di atas kebohongan. Ini adalah luka besar bagi demokrasi. Pengakuan dan kesaksian, siapa yang bicara? Nama-nama yang mengungkap jaringan ini antara lain adalah Bambang Suryadi atau Bitor, Roy Suryo, bahkan beberapa mantan pejabat yang tahu secara detail dokumen pribadi Joko Widodo. Mereka menyebut Anggit sebagai salah satu operator yang mengurusi dokumen tersebut. Bukan hanya fotokopi atau cetakan ulang, tetapi pemalsuan secara terstruktur, mengubah tanggal, mencetak ulang dokumen akademik, bahkan mengarang tempat pendidikan yang tidak pernah ditempuh. Namun hingga kini, tidak ada proses hukum yang menyentuh nama Anggit secara langsung. Ia diam, negara pun diam. Mengapa semua diam? Diamnya negara, diamnya media, dan diamnya tokoh-tokoh besar menunjukkan bahwa kita sedang menghadapi kekuatan besar yang bekerja dalam gelap. Ini bukan sekadar kasus satu orang. Ini adalah sistem. Sistem ini melindungi kebohongan demi mempertahankan kekuasaan. Sistem ini mengorbankan kebenaran demi melanggengkan pengaruh. Dan dalam sistem seperti inilah, tokoh-tokoh seperti Anggit muncul sebagai pelaksana. Namun Allah tidak bisa dibohongi. Di atas segala sistem manusia, ada hukum Allah yang kekal, yang melihat segala sesuatu, yang menimbang segala niat hati manusia. Akibat dari sebuah dokumen palsu. Jika dugaan ini benar, maka seluruh proses pemilihan umum dari tahun 2012 hingga 2024 adalah tidak sah secara moral. Seorang pemimpin yang dipilih dengan dokumen palsu, tidak memiliki legitimasi moral di hadapan rakyat. Bukan hanya itu, ia pun tidak sah di hadapan Allah. Dan barang siapa berdiri di atas kecurangan, tidak akan berdiri lama. Rakyat yang menyadari kebenaran ini mulai bersuara. Mereka menuntut penyelidikan, keadilan, dan pengakuan. Namun suara mereka ditekan. Banyak yang dibungkam, banyak yang dipenjarakan. Namun suara kebenaran tidak bisa dibunuh. Ia akan terus hidup. Peran Allah dalam sejarah bangsa. Sepanjang sejarah, Allah selalu menyatakan dirinya dalam dua hal, keadilan dan belas kasih. Dalam kitab suci tertulis, Tuhan membenci neraca yang curang, tetapi ia berkenan kepada batu timbangan yang tepat. Amsal pasal 11 ayat 1. Jika negara menggunakan neraca yang curang, Allah sendiri akan bertindak. Tidak ada pemimpin, tidak ada tokoh,
tidak ada jaringan politik yang bisa lolos dari pengadilan Tuhan. Dan jika orang-orang seperti Anggit berperan dalam kejahatan besar, maka Tuhan pun menuntut pertobatan dan pengakuan dosa, bukan pembenaran. Jangan takut menyelidiki kebenaran. Sebagian orang takut membuka hal ini karena takut disebut makar, karena takut dikriminalkan, atau bahkan karena takut kehilangan reputasi. Tapi Yesus berkata, kebenaran akan memerdekakan kamu. Yohanes pasal 8 ayat 32. Jika kita benar di hadapan Tuhan, mengapa takut? Jika kita membela yang benar, mengapa harus sembunyi? Kebenaran tidak butuh perlindungan, kebenaran berdiri sendiri. Hanya kebohongan yang perlu ditutupi. Oleh karena itu, mari kita terus menyuarakan, kebenaran harus dibuka, dokumen harus diperiksa, dan setiap orang yang bersalah harus bertobat dan menerima hukum yang adil. Jangan menyembah manusia. Di masa kini, banyak yang menyembah manusia. Mereka membela tokoh politik lebih dari membela kebenaran. Mereka lebih takut kepada presiden daripada takut kepada Tuhan. Tetapi Yesus berkata, jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Matius pasal 10 ayat 28. Jika Anggit Nugroho bersalah, maka ia harus bertobat. Jika Jokowi menggunakan dokumen palsu, maka ia harus mengaku. Dan jika rakyat diam, maka seluruh bangsa ini akan jatuh ke dalam kutub kebohongan. Apa arahan Tuhan Yesus Kristus? Tuhan Yesus Kristus tidak menginginkan kebohongan, apalagi di antara para pemimpin. Ia adalah terang dunia. Ia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Yohanes pasal 14 ayat 6. Yesus mengajarkan bahwa pemimpin harus seperti gembala, bukan pencuri. Seperti pelayan, bukan penipu. Ia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dalam kasus Anggit Nugroho dan dugaan pemalsuan dokumen Jokowi, arah Tuhan Yesus Kristus jelas. Buka semua kebenaran, tegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Berikan kesempatan bertobat kepada yang bersalah. Lindungi rakyat kecil yang menuntut kebenaran. Jangan takut melawan sistem yang menindas. Dan yang terutama, arah Tuhan Yesus adalah, kembali kepada Allah yang hidup. Bukan menyembah manusia, bukan mencintai kekuasaan, tetapi takut akan Allah, mengasihi sesama, dan menjaga bangsa ini tetap dalam terang. Mari kita terus menulis dengan gentar, dengan cinta, dan dengan takut akan Allah yang hidup. Amin.